Salam komunikasi. Selamat datang di program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Saya Rahmaniar, dosen mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan topik terkait etika komunikasi dalam perspektif komunikasi organisasi. Dalam buku Ethics in Human Communication, karya Richard L. Johansson disebutkan bahwa ada penelitian David Suleman mengenai organisasi yang memiliki budaya untuk mendorong terjadinya perilaku berbohong. Dan Suleman berpendapat bahwa budaya yang seperti itu dapat menimbulkan pelanggaran etika lainnya. Pada tahun 2005, National Business Ethics Survey menemukan bahwa adanya pengaruh budaya etika dalam organisasi terhadap pandangan dan perilaku seseorang. Manajer senior harus menetapkan standar etika tinggi kepada organisasinya. Perilaku keseharian para petinggi organisasi harus menunjukkan komitmen yang jelas dan mewujudkan standar yang tergambarkan dalam kode etik organisasi. Selain itu, kode etik atau peraturan etika tertulis harus ditegakkan tidak hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui penghargaan atas keberhasilan dalam menjunjung tinggi standar etika organisasi. Perusahaan dapat membentuk komite etika untuk memberikan pedoman etika kepada karyawannya. Selain itu, program edukasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kepekaan para supervisor dan manajer terhadap etika pengambilan keputusan dan melatih mereka terkait cara berpikir mengenai etika. Menurut hasil survei 2005 National Business Ethics Survey, sebuah program etika formal dianggap cukup berpengaruh dan efektif dalam mengurangi pelanggaran etika, meningkatkan keberanian untuk melaporkan pelanggaran etika, dan meningkatkan kepuasan anggota organisasi terkait tindakan organisasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Sangatlah penting bagi jajaran petinggi organisasi untuk mewujudkan standar kode etik organisasi. Akan tetapi hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip tersebut seringkali terjadi. Pada bulan Juli 2000, Kenneth Lay, pendiri dari Enron, memberikan para pekerjanya kode etik sepanjang 65 halaman. Kode etik tersebut menekankan perwujudan hubungan yang terbuka, jujur, dan tulus, dan menyebutkan rasa hormat serta integritas sebagai nilai dasar dari perusahaan tersebut. Ironisnya, Kenneth Lay dinyatakan bersalah di pengadilan pada bulan Mei 2006 atas berbagai tuduhan yang melibatkan penipuan dan kebohongan terkait keuntungan dan utang yang dimiliki perusahaannya yaitu Enron. Sebagai tindakan terhadap skandal tersebut, pemerintah federal Amerika Serikat memperketat aturan etika organisasi yang menyatakan bahwa organisasi harus memiliki budaya yang mendorong perilaku etis dan kepatuhan terhadap kode etik. Selanjutnya, Matthew Wisiger dan Robert R. Ulmer menganalisis dua kasus krisis dalam organisasi dengan teori kebajikan etika. Sebagai hasilnya, terdapat 3 jenis kebajikan yang meliputi kecepatan respon, dukungan terhadap korban, dan pembangunan kembali serta pembaharuan. Lalu untuk model integritas organisasi mendeskripsikan habits of the heart organisasi yang mirip dengan kebijakan personal yang memberikan kekuatan moral terhadap integritas individu. Terdapat 6 kebiasaan dengan komitmen dan praktik untuk mengimplementasikannya menjadi sebuah model. Yang pertama adalah memecahkan masalah etika. Seorang individu harus memiliki pendirian dalam mengambil sudut pandang ketika membicarakan masalah dan bersedia secara individu serta kolektif untuk mengatasi masalah agar etika organisasi dapat tercermin secara aktual.
Yang kedua adalah berinteraksi dengan penuh tanggung jawab. Seseorang harus memiliki komitmen untuk berintegrasi dengan orang lain dengan rasa kepercayaan dan hormat. Komitmen tersebut menunjukkan adanya rasa hormat terhadap orang lain dan usaha untuk mempercayai serta dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga adalah menunjukkan integritas. Role model perlu memiliki dan mempraktekkan nilai etika secara publik. Kepala organisasi perlu menunjukkan bahwa dirinya berperan sebagai model yang memiliki etika baik. Yang keempat adalah membagikan tujuan dan arah organisasi. Komitmen dalam mengembangkan dan melaksanakan misi organisasi memiliki arti bahwa organisasi dengan jelas menyatakan dan mempromosikan nilai etika yang tercermin dalam misi dan tujuannya. Komitmen tersebut melibatkan komunikasi dan penegakan aturan perilaku etika organisasi. Yang kelima adalah menghargai perspektif stakeholder. Mereka yang terpengaruh oleh keputusan terlibat dalam keputusan. Individu harus memiliki komitmen untuk menghargai pendapat stakeholder dengan catatan keputusan tersebut telah dipertimbangkan oleh organisasi. Dan yang keenam adalah melatih integritas pribadi. Individu berkomitmen untuk konsisten dan berkomitmen untuk berani meminta setiap orang agar mereka setia terhadap nilai etika dirinya sendiri. Selanjutnya, Charles Reading memberikan pertanyaan untuk memahami bagaimana komunikasi yang diduga tidak etis dalam konteks organisasi. Reading juga memberikan tipologi untuk kategori pesan atau peristiwa yang tidak etis. Yang pertama adalah coercive communication, yang meliputi mengintimidasi, represi, dan mengancam. Dalam konteks ini, komunikasi menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah destructive communication, yang meliputi sifat agresif, kasar, tidak peka. Kategori ini mencerminkan komunikasi yang menyerang harga diri, reputasi, atau perasaan. Yang ketiga adalah deceptive communication, yang meliputi ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kebohongan. Dalam konteks ini, komunikasi dengan sengaja mendistorsi kebenaran untuk menipu. Yang keempat adalah intrusive communication, yakni komunikasi yang mengganggu hak asasi dan privasi. Dan yang kelima adalah manipulative exploitative communication, yakni komunikasi yang mencari keuntungan pribadi dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang lain dengan mengeksploitasi ketakutan. Lalu bagaimana dengan standar etis komunikasi? Awalnya terdapat 4 kategori yang dikemukakan oleh Johnston, yaitu resoluteness, openness, gentleness, dan compassion. Lalu dimodifikasi oleh Cheney dan Tompkins untuk diterapkan dalam konteks komunikasi organisasi, yaitu guardedness, accessibility, non-violence, dan empathy. Guardedness, jaminan, komunikator dalam organisasi harus menggunakan kemampuan persuasinya untuk menilai pesan tersirat dan tersurat secara otomatis dan menghindari solusi yang apa adanya. Yang kedua adalah accessibility. Komunikator dalam organisasi harus bisa terbuka dengan kemungkinan yang dapat berubah. Contohnya rencana alternatif. Yang ketiga adalah non-violence. Coerci secara terang-terangan atau terselubung kepada orang lain secara etis sangat tidak diizinkan. Dan yang keempat adalah empati. Komunikator dengan empati tinggi akan mendengarkan argumen, opini, nilai, dan asumsi orang lain secara sungguh-sungguh. Frederick Bird mengeksplorasi bagaimana kebisuan moral anggota organisasi adalah bukti nyata dari praktis tidak etis,
yang digambarkan sebagai keheningan moral, tuli moral, dan kebutaan moral. Contoh dari keheningan moral yaitu tidak mendukung cita-cita, tidak memperdebatkan kebijakan, dan mendorong tujuan yang hendak dicapai secara moral. Ketulian moral atau moraliveness yaitu kurangnya perhatian dengan cara tidak ingin mendengarkan atau tidak berusaha dalam memahami sesuatu yang dikatakan. Tidak cukup fokus dalam membedakan hal penting dan tidak memiliki usaha dalam menaruh minat ke dalam pesan tersebut. Salah satu contoh dari tuli moral adalah tidak ingin mendengar kabar buruk, tidak mencari berita buruk meskipun itu penting, tidak memahami pesan sebab adanya kesalahpahaman mengenai stereotip yang tidak tepat, dan terakhir tidak memiliki minat dalam mempertimbangkan kisah seseorang dengan serius. Lalu untuk kebutaan moral atau moral blindness adalah tidak dapat memahami secara baik dengan mengabaikan masalah yang ada, gagal dalam melihat konsekuensi yang akan terjadi, dan tidak dapat mengakui dimensi moral kehidupan dalam organisasi, seperti janji, kewajiban, kesepakatan, harapan, dan prinsip etika. Salah satu hal yang terdapat dalam kebutaan moral adalah terdapat kesalahpahaman dalam suatu isu dan masalah yang disebabkan oleh stereotip, ideologis, dan penipuan diri. Dalam buku Ethics in Human Communication karya Richard L. Johansson mengenai etika dalam perspektif komunikasi organisasi, dihadirkan juga kajian terkait whistleblower atau peniup peluit, orang yang mengungkap fakta pada publik terkait skandal, bahaya, malpraktik, dan korupsi. Masyarakat dalam budaya saat ini memandang whistleblower sebagai pahlawan ataupun pengkhianat. Namun di satu sisi, dalam buku Myron dan Penina Glaser yang berjudul Whistleblower sebagai penentang etis. Selanjutnya, Charles Reading memaparkan 5 pedoman etika komunikasi yang menurutnya harus dipunyai pelatih komunikasi. Kelima pedoman tersebut adalah yang pertama, hormati martabat dan integritas yang dimiliki peserta. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk beraktualisasi. Kemampuan peserta harus ditingkatkan untuk mencapai potensi dengan tugas rutin dan pembelajaran yang terprogram. Pembelajaran tersebut meliputi kreativitas dalam prestasi kerja, serta ide inovatif dan sikap partisipatif saat belajar. Yang ketiga, melatih kemampuan kritis. Pelatih memberikan pola pikir terbuka terhadap misi, arahan, dan retorika organisasi. Sistem organisasi termasuk politik perusahaan harus pada persepsi yang realistis dan memiliki kebebasan dalam mengungkapkan keraguan dan bertanya perihal apa yang akan atau sedang dilakukan. Yang keempat adalah mencurahkan perhatian eksplisit terhadap masalah dan isu etika pola sederhana. Dan yang kelima adalah menunjukkan sikap peduli untuk pengembangan jangka panjang peserta pelatihan. Pelatihan tidak hanya untuk keterampilan yang dikerjakan secara langsung, namun juga untuk wawasan dan teknik yang relevan untuk peluang karir di masa depan. Terakhir, bahasan kita adalah mengenai kode etik untuk konsultan komunikasi. Daniel Montgomery, Daryl Wisman, dan Peter DeCaro membuat kode etik untuk konsultan komunikasi. 3 di antaranya adalah yang pertama, perilaku konsultan komunikasi menekankan sifat kompeten atau profesional, kesopanan, kepatuhan, dan integritas. Yang kedua adalah etika konsultan komunikasi dan tanggung jawabnya terhadap klien. Klien menjadi prioritas utama, melindungi otonomi klien dalam mengambil keputusan yang tepat, menggunakan prosedur yang divalidasi, serta efektif menggunakan rekan konsultan dan tinjauan, menjaga privasi klien, menyesuaikan biaya sesuai dengan apa yang dilakukan, menggunakan kontrak kualifikasi, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah konsultan komunikasi bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Konsultan komunikasi berkomitmen dalam melindungi pihak non-kontraktual untuk menghindari kerusakan reputasi. Hal ini menyangkut tanggung jawab konsultan komunikasi untuk mendukung dan mempromosikan melayani masyarakat mendapatkan informasi penelitian dan informasi. Demikian paparan dengan topik etika komunikasi dalam perspektif komunikasi organisasi. Untuk pendalaman materi, silahkan simak buku rujukan dan bahan bacaan yang telah disampaikan sebelumnya. Sampai jumpa lagi di program studi ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran dengan paparan topik lainnya. Terima kasih.